Akhir-akhir ini memang banyak berita bahwa pasien pengidap diabetes umurnya semakin muda. Dan memang salah satu penyebabnya adalah minuman manis berkemasan. Pertanyaannya sekarang, apakah semua minuman manis berkemasan berbahaya? Apakah semua minuman manis berkemasan tinggi dengan kandungan gula? Apakah semua minuman berkemasan, makanan berkemasan, atau produk kemasan lainnya berbahaya? Nah, walaupun menurut keyakinan saya kebanyakan begitu, tapi setelah aku banyak nonton videonya Bobby Ida ini mengedukasi kita bahwa kita harus jeli dalam memilih produk kemasan. Ya, salah satu yang harus kita perhatikan adalah komposisinya. Oke, BPOM memang menerbitkan aturan bahwa komposisi paling tinggi berada di urutan pertama. Ya, jadi teman-teman tinggal lihat saja, misalkan beli susu, lihat komposisinya, apakah susu itu 100% susu atau air, gula, susunya hanya 9 atau sekian belas persen dan sisanya adalah zat-zat tambahan. Nah, jadi apakah semua susu berkemasan itu berbahaya? Jawabannya adalah tidak. Kalau kita jeli memilih produk yang kita konsumsi, kebanyakan menurut keyakinan saya, memang kebanyakan produk susu tinggi gula. Tapi ada banyak pilihan juga di mana mereka adalah 100% susu segar. Gitu ya. Di konten Bupida baru-baru ini juga aku baru belajar bahwa ada beberapa brand yang memang 100% susu segar, tapi kandungan vitaminnya bisa beda-beda. Nah, silakan cek aja di videonya Bupida yang ini. Jadi memang yang kita lakukan sesimpel hanya membaca komposisi dan kandungan vitaminnya untuk memastikan bahwa produk yang kita pilih memang berkualitas dan tidak memiliki banyak kandungan gula atau zat aditif lainnya. Oke. Kalau kita belum memahami ini, kita bisa aja lengah. Kita nggak cek komposisinya, tiba-tiba anak kita atau kita sendiri minum tanpa sadar melonjak tuh kandungan gula darah kita. Karena kita memang nggak baca komposisinya. Tapi kalau kita sudah baca, ya, sudah lihat kandungan vitaminnya, terus komposisinya, dan sadar bahwa aku memilih ini karena memang kualitasnya bagus, kandungan bahan utamanya utuh, ya. Tadi aku contohkan susu. Jus pun juga demikian. Milih jus, nggak semua brand jusnya adalah 100% jus. Banyak yang air, gula, bla 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 bla, fruktosa, zat aditif lainnya, yang buahnya hanya sekian persen. Kecil sekali. Seperti seperti yang tadi aku seperti sama kasusnya kayak susu, mungkin hanya belasan persen atau mungkin kurang dari 10% buahnya. Tapi ada juga memang produk-produk yang kandungan buahnya, komposisinya 99% sekian. Keju pun juga demikian. Ada yang kejunya 100%, ada juga yang sekian persen kecil sekali. Nah, jadi kita nggak bisa mematok semua susu tidak sehat atau semua susu kemasan semua sehat. Satu produk bisa beragam pilihannya. Ada yang komposisinya tinggi, ada yang komposisinya rendah. Jus, kita nggak bisa mengatakan semua jus kemasan berbahaya atau semua jus kemasan sehat. Nggak bisa. Kita harus lihat dulu produknya apa nih. Kita baca komposisinya, kita baca kandungan vitaminnya. Dari situ kita bisa memastikan ini produk tinggi kandungan gula tambahannya nggak, ini produk tinggi garam nggak, dan lain-lain. Jadi itu yang bisa aku sampaikan dalam video kali ini. Silakan untuk menggali lebih dalam di Instagramnya Bobby Ida aja, karena beliau yang lebih ngerti
Aku hanya menyampaikan apa yang sudah aku simak dan aku pelajari dari beliau, sehingga aku sekarang lebih jeli untuk memilih produk kemasan dan aku harap kamu juga demikian yang menonton video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.